Bab 546. Orang pembawa batu nisan di langit berbintang. Melihat pria berbaju biru di depannya, hati Miley merasakan ketidakpahaman. Dia tahu pria di depannya harusnya adalah salah satu pemilik dari 3 pedang di puncak menara. Dan menara penjara alam ini memang bisa mengarah ke alam semesta 5 dimensi. Namun, menara ini malah melarikan diri dari 5 dimensi. Dan juga, siapa pemain catur yang dibicarakan pria berbaju biru itu? Miley menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak pertanyaan. Pada saat ini, pria berbaju biru tiba-tiba berkata, "Jangan terlalu banyak pikir, lakukan yang terbaik dalam segala hal." Miley memandang pria berbaju biru. Apakah menara ini ditinggalkan oleh ayahku? Pria berbaju biru itu tersenyum. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini, ganti pertanyaan. Miley melirik pria berbaju biru, dan bertanya lagi, ada orang bilang padaku bahwa garis darah aku tidak sederhana, lebih tepatnya sedikit tidak normal. Senior tahu apa yang terjadi? Pria berbaju biru itu mengangguk, aku tahu. Miley bertanya, apa sebenarnya garis darahku itu? Pria berbaju biru itu ragu-ragu sejenak, lalu mencibir, ini tidak mudah dijawab, ubah pertanyaan. Miley tersenyum pahit, bisakah senior mengatakan sesuatu yang aku tahu? Pria berbaju biru hendak berbicara, saat ini, guru leluhur lembaga seni bela diri berjalan kemari. Dia berjalan ke depan pria berbaju biru, sudah. Pria berbaju biru itu mengangguk sedikit, dia berbalik dan melirik Nando dan yang lainnya. Sekte pedang bertentangan dengan keinginanku, itu adalah pilihan mereka. Mulai sekarang, sekte pedang kalian tidak ada hubungannya denganku. Tidak membunuh kalian, karena melihat wajah saudara-saudaraku waktu itu, karena mereka yang mendirikan sekte pedang, itu adalah kerja keras mereka. Kalian jaga diri baik-baik. Suara itu jatuh, tubuh dia dan guru leluhur lembaga seni bela diri berangsur-angsur menjadi ilusi. Tak jauh dari situ, para master lembaga seni bela diri buru-buru membungkuk hormat, guru leluhur. Guru leluhur lembaga seni bela diri mengangguk sedikit, dan akhirnya, dia menatap Ladia, ingat kata-kataku dengan baik. Ladia mengangguk sedikit. Pria berbaju biru memandang Miley, jalan selanjutnya, jalani sendiri. Miley hendak berbicara, pada saat ini, pria berbaju biru dan guru leluhur lembaga seni bela diri tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Saat berikutnya, keduanya saling memandang dengan jejak curiga di mata mereka. Hening sejenak, pria berbaju biru dan guru leluhur lembaga seni bela diri tiba-tiba naik ke langit. Hampir sesaat, mereka berdua telah melakukan perjalanan melalui star teritori yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, keduanya berhenti di langit berbintang. Tidak jauh di depan mereka berdua, ada batu nisan yang panjangnya 1000 meter. Batu nisan itu semuanya gelap, dan di bawah batu nisan itu, ada seorang pria berambut panjang berdiri. Pria berambut panjang itu telanjang dada, matanya tertutup, dan dia menopang batu nisan dengan satu tangan. Dia berdiri di sana seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Di batu nisan, garis karakter merah darah terukir, dan 4 karakter merah darah sangat mencolok, penjara alam, Miley. Di samping pria berbaju biru, guru leluhur lembaga seni bela diri berkata lembut, sudah ketemu. Pria berbaju biru itu mengangguk, cukup cepat. Pada saat ini, pria di kejauhan tiba-tiba membanting pria berbaju biru berdua dengan batu nisan. Dengan pukulan ini, langit berbintang di sekitarnya benar-benar mulai runtuh inci demi inci. Pria berbaju biru itu tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya, dia menunjuk, seberkas cahaya pedang langsung mengenai batu nisan, dan batu nisan itu berhenti. Namun, cahaya pedang pria berbaju biru langsung hancur, dan kemudian berubah menjadi ketiadaan.
Dan batu nisan itu tidak rusak sama sekali. Namun, bekas pedang sepanjang lengan muncul di tubuh pria telanjang dada. Pria berbaju biru hendak menyerang, tetapi pada saat ini, dia benar-benar menjadi ilusi sepenuhnya. Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya, ini akan merepotkan. Saat suara itu jatuh, tubuh bagian bawahnya telah menghilang. Di kejauhan, pria telanjang dada itu tidak lagi menyerang. Pria berbaju biru menatap pria telanjang dada di seberangnya. Seberkas cahaya pedang ada di ujung jarinya. Saat dia hendak menyerang, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak boleh membantunya terlalu banyak. Saat suara itu jatuh, dia dan guru leluhur lembaga seni bela diri telah hilang sepenuhnya. Pria telanjang dada itu membawa batu nisan dan terus bergerak maju, dan arahnya persis sama dengan arah pria berbaju biru berdua itu sebelumnya. Star Territory Shenwu, Kota Shenwu, Lembaga Seni Bela Diri. Kepergian tiba-tiba dari pria berbaju biru berdua, membuat semua orang di arena sedikit tercengang. Pergi begitu saja. Dan saat ini, suasana di lapangan cukup canggung. Guru leluhur Sekte Pedang dan guru leluhur Lembaga Seni Bela Diri tampak jelas memiliki hubungan yang tidak biasa. Hal yang paling canggung adalah Sekte Pedang, mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini setelah memanggil leluhur keluar. Sekutunya dibunuh oleh leluhurnya sendiri. Ini namanya memanggil musuh. Apapun yang terjadi, Sekte Pedang kini sudah kalah. Tidak hanya kehilangan begitu banyak kultivator pedang alam Taoisme, tetapi juga disalahkan oleh guru leluhurnya sendiri, dan guru leluhurnya memenggal semua master alam Taoisme dari sekutunya. Masalah ini juga harus ditanggung oleh Sekte Pedang. Memikirkan hal ini, Nando bahkan memiliki keinginan untuk mati. Kali ini, Sekte Pedang kehilangan segalanya, kehilangan segalanya. Nando tiba-tiba berkata, pergi. Brady di samping tiba-tiba bertanya, pergi saja seperti ini. Dia masih merasa sedikit tidak senang. Nando menoleh, melihat Brady, apalagi yang kamu inginkan? Apalagi yang kamu inginkan? Bicara sampai akhir, dia sudah hampir meraung. Brady bisa dibilang berjasa besar dalam situasi Sekte Pedang saat ini. Dan jika pihak lawan itu bukan cucunya sendiri, dia pasti sudah mengakhiri pihak lawan sejak lama. Kebodohan Brady lah yang membawa Sekte Pedang ke situasi terkutuk seperti itu. Dan pada saat ini, Brady tidak mau menyerah. Brady ingin mengatakan sesuatu, tetapi Nando tiba-tiba berkata dengan marah, lihatlah, sekarang kita bertarung dengan apa? Dengan apa? Apakah menggunakan kepalamu? Sekarang Sekte Pedang telah menderita kerugian besar, semua sekutu telah dipenggal bersih, Sekte Pedang saat ini tidak mampu melawan Lembaga Seni Bela Diri. Dan juga, di luar ada Tetua Yue dan yang lainnya. Sekarang tanpa sekutu, begitu orang-orang ini bangkit kembali, yang menanti Sekte Pedang adalah kematian. Wajah Brady sangat jelek, tetapi setelah beberapa saat, ekspresinya kembali normal. Benar, kakek yang mengajar, cucu yang bodoh. Nando menatap Brady dengan dingin, pergi. Brady memandang Mile yang berada tidak jauh, ekspresinya tenang, tidak ada niat membunuh, tidak ada amarah, hanya saja sangat tenang. Mile terdiam. Brady tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi dengan sekelompok master Sekte Pedang. Orang-orang dari Lembaga Seni Bela Diri juga tidak menghentikannya. Karena kini jika mereka menghentikannya, tak diragukan lagi mereka akan memutus hubungan dengan Sekte Pedang. Jika para master alam Taoisme Sekte Pedang di depan mereka putus asa, mereka akan menyebabkan pukulan telak bagi Lembaga Seni Bela Diri. Bisa dibilang Lembaga Seni Bela Diri akan menang, tapi pasti menang dengan tragis.
William tidak ingin melakukan ini. Dan juga, lembaga seni bela diri tidak perlu melakukan ini sekarang. Sekte Pedang adalah tikus yang menyeberang jalan sekarang. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya akan menargetkan mereka. Lembaga seni bela diri hanya perlu menunggu kekuatan itu perlahan-lahan menggiling Sekte Pedang sampai mati. William menoleh, melihat ke Ladia, tiba-tiba ekspresinya berubah karena ada orang yang hilang. Sekte Pedang. Setelah Nando dan yang lainnya kembali ke Sekte Pedang, mereka melihat kekacauan di Sekte Pedang. Ekspresi semua orang sangat rumit. Yang dulunya begitu agung, dalam sehari, menjadi seperti ini. Yang terpenting, kemunculan guru leluhur bukan hanya tidak membantu Sekte Pedang, tetapi juga menyingkirkan sekutu Sekte Pedang. Tanpa restu dari guru leluhur, bisa dibilang Sekte Pedang telah kehilangan kartu truf besar. Nando menggelengkan kepalanya, kumpulkan semua murid Sekte Pedang dan tenangkan mereka dengan baik. Dan juga, serahkan sebagian tanah di kota dan berikan semuanya kepada lembaga seni bela diri. Semua orang kembali ke lembaga seni bela diri. Di belakang Nando, seorang lelaki tua mengangguk dan diam-diam mundur. Nando melirik Brady yang tak jauh dari situ. Kalau ada rasa benci dan dendam, simpan saja di hati. Jika menunjukkan itu adalah perilaku bodoh. Ingat, anjing yang menggonggong tidak menggigit orang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Brady terdiam. Benci. Tentu saja dia membencinya. Yang paling dia benci adalah dipermainkan oleh Millie. Bagaimana dia bisa rela dipermainkan oleh seseorang yang lebih lemah dari dirinya seperti ini? Terutama kehilangan harta karun itu, membuat dia sangat tidak senang. Tetapi dia tahu betul bahwa dia telah diliputi oleh kemarahan sebelumnya. Brady menarik napas dalam-dalam dan terkekeh. Millie, kita mulai dari awal. Begitu suaranya jatuh, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas ke depan. Dengan tebasan pedang ini, di depannya, sesosok tubuh langsung terpotong. Sosok ini tak lain adalah Millie. Melihat itu adalah Millie, Brady mencibir, ternyata itu kamu, tidak disangka. Bicara sampai di sini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, tidak. Begitu suara itu jatuh, Millie yang terbang tidak jauh tiba-tiba menghilang. Dan entah kapan sebilah pedang masuk ke bagian belakang kepalanya. Alam mimpi. Alam mimpi tingkat kedua. Bukan hanya alam mimpi, tapi juga jiwa naga, kekuatan naga dan kekuatan Moko. Dan tentunya pedang penakluk jiwa. Dalam pembunuhan rahasia ini, bisa dikatakan telah menggunakan seluruh kekuatannya. Setelah pedang menembus kepala Brady, Millie diam-diam menghilang dengan pedang, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Tepat saat Millie menghilang, Nando muncul di lapangan. Saat dia melihat Brady kaku di tempat, tangannya langsung gemetar. Dan di sekelilingnya, muncul juga kultivator pedang alam Taoisme Sekte Pedang. Salah satu master alam Taoisme buru-buru berjalan ke depan Brady. Brady masih hidup saat ini. Master alam Taoisme memandang Brady, lalu dia memandang Nando dan menggelengkan kepalanya. Jiwanya terluka oleh kekuatan misterius dan tidak ada teknik pemulihan. Nando berjalan ke Brady. Brady menyeringai, tidak pernah menyangka aku akan mati dengan cara ini. Nando memandang Brady dan tidak berbicara. Brady melihat ke ujung langit dan berkata dengan nada lembut, tujuan awalku hanya membiarkan Sekte Pedang keluar dan menjadi terkenal di seluruh dunia, sehingga kultivator pedang dari seluruh dunia bergabung dengan Sekte Pedang kami. Sayangnya, kata serakah menyakiti orang. Kata serakah ini tidak hanya membutakan mataku, tapi juga membutakan hatiku. Mengatakan itu, dia memandang Nando, jangan meremehkannya.
Suara itu jatuh, tidak ada lagi ekspresi di matanya. Jiwa telah benar-benar mati. Jiwa yang sebenarnya hancur. Di lapangan, Nando menatap Brady untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berbalik dan pergi. Dia datang ke aula Sekte Pedang dan melihat patung pria berbaju biru tidak jauh di depannya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Seorang guru leluhur yang tidak bisa melindungi Sekte Pedang, apa gunanya? Mulai sekarang, Sekte Pedangku tidak ada hubungannya denganmu. Suara itu jatuh, dia memotongnya dengan pedang. Patung pria berbaju biru itu langsung berubah menjadi debu. Bersambung.